Yang pada awalnya cita-cita Prabowo itu kan sebenarnya sederhana ya. Prabowo itu ingin merangkul semua kelompok. Itu dulu yang kita pegang. Itu yang kita lihat dari bagaimana memberikan amnesti ke Hasto yang itu dikecam rame-rame oleh internalnya Prabowo sendiri, oleh pendukung Jokowi, oleh SJW, banyak pihak lah. Ya. Bahwa ada dugaan Pak Prabowo mengetahui bahwa PDI dalam tanda kutip ikut-ikutan dalam kejadian kerusuhan di akhir Agustus yang mengakibatkan di kabinet orang-orang PDI itu pada mulai di reshuffle dan diganti-ganti. Nah, kan mestinya dalam logika kita, Anda nih Megawati nih, saya Prabowo misalnya, saya udah berikan hal yang ini hadiah buat kamu, sekjen kamu saya bebaskan, ya silakan kembali. Dan orang semua tahu bahwa Hasto itu adalah orang dekatnya Bu Mega kan. Bu Mega kan mestinya happy dan kemudian mestinya memberikan responsnya dengan cara yang pantas dong. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara program Bocor Kasar. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan dua teman saya, Mas Kajito Elkayani dan Bang Ade Armando. Anda pilek ya? Lagi memang agak pilek-pilek dikit ya, lagi cuaca lagi gak bagus Bang. Oke, hari ini kita mau bahas video bocor halus dulu, yang paling terbaru, dengan judul Reshuffle Kabinet Tanpa PDIP. Nah, ini menarik nih Bang. Menarik. Ini menarik. Salah satu hal yang paling menarik yang saya perhatikan dari video ini memang isi informasinya nggak terlalu banyak. Tapi memang isi informasinya menyampaikan terkait dengan Pak Prabowo ada menduga bahwa PDI Perjuangan mengambil tindakan pada saat 28 Agustus. Bagian dari yang mengambil tindakan itu. Ini disinyalir ya. Maksudnya Pak Prabowo ada dugaan itu. Sehingga melakukan reshuffle terhadap kabinet-kabinetnya yang punya keterikatan atau hubungan terhadap PD Perjuangan. Salah satunya adalah Budi Gunawan. Walaupun Budi Gunawan bukan kader Menko Polkam, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan ini kalau di era Pak Jokowi dulu kepala BIN. Ya. Sekarang di era Pak Prabowo Menko Polkam terakhir sebelum pada akhirnya diganti. Memang kalau kita perhatikan nih di beberapa podcast politik lainnya, Pak BG ini memang terkenal bagian dari PDIP, tapi bukan PDI. Kalau candanya orang bukan PD Perjuangan, tapi PDI perorangan. Maaf Pak BG. Nah, kita tanggapi dulu nih bagian dari kalimat pertama yang dilontarkan oleh Bocor Halus, yang dimana dia mengatakan Pak Prabowo ada dugaan bahwa PDI Perjuangan ada ikut serta nih. Atau ikutan lah. Dalam kerusuhan. Kerusuhan demo akhir Agustus kemarin. Gimana Mas Kajito menanggapinya? Sorry, memang Pak Prabowo ngomong begitu? Enggak, ini yang ngomong ini. Enggak. Kan dia Prabowo langsung. Bukan Prabowo langsung. Ini kan dugaannya si teman-teman Bocor Halus, Tempo. Jadi Prabowo itu sebenarnya mendengar laporan gitu loh, Pak. Dari kan banyak bawahnya itu kan, ada banyak faksi juga. Nah, itu ada yang lapor bahwa yang bermain dalam kerusuhan itu ada beberapa memang. Kan Prabowo juga tahu kan, ada yang minta darurat militer salah satunya kan. Terus ada yang menyebut ini anarko, dari pihak polisian anarko kan. Terus ada lagi ini ada pihak-pihak yang disinyalir malah PDI yang ikut meramaikan sebenarnya, bukan ikut ini ya. Bukan dalam arti mendalangi kayak enggak lah, tapi begitu ada ribut-ribut, ini tambah ramai gitu. Terutama yang kasus di Pati, Bang. Khususnya ya, itu kasus di Pati, karena di Pati revolusi itu ya, yang bupatinya minta mundur itu loh. Iya, yang ini adalah revolusi di Pati ya. Iya, karena sudah permintaan sudah dilakukan kok masih tetap aja permintaan mundur. Bupatinya dari Gerindra. Dan kebetulan PDIP sangat kuat di sana, mayoritas DPRD-nya kan. Nah, itu mungkin saya nggak tahu dari mana laporan itu berasal, dari internal Gerindra tentu saja, dan menyebutkan bahwa ya ini ada indikasi mereka bermain gitu. Kalau nggak mungkin lah demo. PDIP bermain. Ikut bermain meramaikan menurut sumber Tempo ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong. Dari pihak PDIP membantah itu. Ya misalnya Gun Romli dan siapa lagi tuh beberapa tuh kader PDIP mengatakan lah reshuffle itu biasa katanya. Kalau kami ikut-ikutan rusuh untungnya apa? Nah, itu yang pertama kata PDIP membantah itu. Meskipun memang beberapa orang memang mensinyalir banyak pihak yang ikut ikut meramaikan tadi,
Entah apa tujuannya saya nggak tahu ya, benefitnya buat mereka atau mereka sedang iseng-iseng aja juga nggak tahu kita kan. Tapi dugaan-dugaan semacam ini memang apa ya, mempertegas jarak saja dengan antara Prabowo dengan Megawati dengan PDIP, yang pada awalnya cita-cita Prabowo itu kan sebenarnya sederhana ya. Prabowo itu ingin merangkul semua kelompok, itu dulu yang kita pegang. Itu yang kita lihat dari bagaimana memberikan amnesti ke Hasto yang itu dikecam rame-rame oleh internalnya Prabowo sendiri, oleh pendukung Jokowi, oleh SJW, banyak pihak lah. Prabowo pasang badan, saya tetap begini supaya bisa merangkul kan gitu. Tapi endingnya ketika terjadi demo besar-besaran, meskipun saya nggak tahu siapa yang dalang sesungguhnya, disinyalir PDIP ikut bermain, itu melukai, setidaknya gitu ya menurut pemahaman saya, melukai kepercayaan Prabowo terhadap PDIP. Oleh sebab itu maka bisa kita lihat bahwa Budi Gunawan yang bisa disebut sebagai gantinya Taufik Kimas di PDIP seolah-olah begitu, karena yang mendamaikan antara Jokowi dengan Prabowo dulu itu BG sebenarnya waktu 2019 ya. Nah itu salah satu unsurnya waktu mempertemukan mereka di PDIP itu juga BG. Artinya ini memang tokoh yang nggak punya KTA di PDIP, tapi ya seperti kata Belmuda itu jalur perseorangan ini langsung khusus gitu ya. Nah mengganti BG ini juga sebenarnya menurut saya juga sebuah akumulasi juga ya dari Prabowo, karena di samping PDIP-nya sendiri disinyalir bermain, BG-nya sendiri sebagai Menko Polkam juga dilihat lamban ya untuk mengantisipasi dan menangani kerusuhan itu. Meskipun kita tahu memang kerusuhan ini ada oknum-oknum tertentu yang ikut bermain ya, ada yang menyebut ada kelompok loreng misalnya itu kan. Tapi kan apapun itu kalau dia sebagai pejabat, apalagi Menko Polkam yang punya kewenangan sangat luas kan, tidak hanya polisi, tentara juga, mestinya dia punya semacam tindakan lah ini sampai berhari-hari, dan itu seperti tak terhentikan gitu loh, sampai masa itu sampai itulah luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa memang saya juga sebelumnya juga mengatakan bahwa seperti BIN misalnya kok nggak ada tindakan apa-apa gitu loh. Padahal mereka kan intelijen tuh biasanya jauh sebelum kejadian itu mereka sudah ada peringatan dulu. Dan ini tidak terjadi dalam kerusuhan kemarin. Nah ini salah satu contoh bahwa Menko Polkam nggak cukup punya power untuk mengatur anak buahnya tadi, untuk menertibkan atau setidaknya untuk menanggulangi dengan cepat kerusuhan yang terjadi dalam demo kemarin. Maka apa yang dilakukan Prabowo itu sesuatu yang menurut saya sangat lumrah untuk dilakukan, meskipun itu harus membongkar, harus melawan kehendaknya sendiri, niat awalnya sendiri untuk merangkul semua golongan. Nah kita tunggu saja ke depan PDIP bagaimana sikapnya, karena orang-orangnya di internal bukan hanya Budi ya, satu lagi Laksamana siapa itu di KPP itu, Hendrar ya, itu juga dikeluarkan. Oh iya bukan sorry salah yang Laksamana yang tiba-tiba orang jadi Laksamana dibuat Mas Haji. Apa kamu mau ngelantik juga? Oke, Hendrar. Mas Gajito nih Laksamana Soekardi dulu ada. Bang Ade, kita kembali dulu pada topik bocor Alus sampaikan nih, bahwa ada dugaan Pak Prabowo mengetahui bahwa PDI dalam tanda kutip ikut-ikutan dalam kejadian kerusuhan di akhir Agustus yang mengakibatkan di kabinet orang-orang PDI itu pada mulai di reshuffle dan diganti-ganti. Bang Ade gimana melihat hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati yang semakin jauh ini? Saya termasuk orang yang meragukan ya, apakah PDIP itu terlibat ya dalam aksi kerusuhan kemarin itu ya. Memang misalnya ada Adian Napitupulu itu kan muncul bersama-sama buruh kan. Ya, tapi kan itu emang gayanya Adian banget gitu. Ada rame-rame aja ya, dia ikut muncul dong. Tapi alasan saya untuk mengatakan bahwa saya meragukan adalah karena pertanyaan tadi, apa yang akan diperoleh PDIP untuk turut mendorong kerusuhan? Kalau betul kerusuhan itu ada yang merancang ya. Karena gini, kalau ini sampai kerusuhan terjadi, kan yang akan terjadi kan yang dikhawatirkan semula adalah adanya darurat militer kan? Ya. Nah, PDIP dapat apa dari darurat militer itu? Kan nggak ada sesuatu yang diperoleh dari sana, ya. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa kerusuhan sengaja dilakukan
agar Gibran naik kan. Kalau orang-orang yang menuduh bahwa ini di belakangnya lah geng Solo gitu kan. Ya. Lagi-lagi PDIP untungnya apa? Jadi saya duga kalaulah Pak Prabowo sampai sekarang membersihkan orang-orang PDIP dari pemerintah, ya ada satu adalah Pak Budi Gunawan, Hendrar, satu lagi yang dari yang Berin ya? bukan yang di BRIN, yang di Kementerian Kehutanan. Oh ya, Ya, kemarin. saya lupa namanya siapa ya. Wamen itu Sulaiman. Wamen, Sulaiman ya. Jadi ada 3 orang PDIP itu yang disingkirkan. Ya, ya, ya. Nah, itu dilakukan saya duga itu lebih karena kekecewaan Pak Prabowo dengan respons yang diberikan oleh PDIP setelah ada begitu banyak hal yang diberikan oleh Prabowo kepada PDIP. Ya, kan udah sejak lama sebetulnya orang mengatakan bahwa Prabowo, kita udah lihat lah, Prabowo berusaha sedemikian keras merangkul Bu Mega. Ya, salah satu yang terpenting menurut saya adanya pemberian amnesti kepada Hasto kan. Ya. Ketika Pak Prabowo melakukan itu kan serangan luar biasa, Luar biasa. dong kepada Prabowo. Dikatakan bahwa ini orang gimana sih? Hasto kan jelas-jelas nyuap KPU. Masa diamnesti? Ya. Tapi kita semua tahu tujuannya waktu itu adalah istilah yang dipakai adalah mempersatukan demi persatuan kan. Jadi bayangkan loh, Pak Prabowo dengan sengaja berusaha menyenangkan hati Bu Mega dengan cara membebaskan Pak Hasto, Memberikan amnesti. memberikan amnesti. Nah, kan mestinya dalam logika kita, Anda nih Megawati nih, saya Prabowo misalnya, saya udah berikan hal yang ini hadiah buat kamu, sekjen kamu saya bebaskan, ya silakan kembali. Dan orang semua tahu bahwa Hasto itu adalah orang dekatnya Bu Mega kan. Bu Mega kan mestinya happy dan kemudian mestinya memberikan responsnya dengan cara yang pantas dong. Contohnya apa? Ya bukan harus menjilat-jilat lah. Tapi yang terjadi adalah apa? 2 kali Bu Mega itu diundang dalam upacara kenegaraan. Ya. Satu di pidatonya Pak. Itu pada tanggal 15 sebelum tanggal 17 Agustus itu ada pidato pertamanya Presiden Prabowo sebagai seorang presiden yang resmi. Jadi pidato kenegaraan pertama. Diundang nih Bu Mega. Datang nggak dia? Nggak datang. Tanggal 17 diundang lagi ke hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke istana. Datang nggak dia? Nggak datang. Bu Mega malah milih untuk berada di kantornya PDIP Di Lenteng Agung ya? di Lenteng Agung. Dia 17-an di Lenteng Agung, dia prioritaskan. Dia memilih untuk tidak datang ke istana. Kalau saja jadi Prabowo, ya. Saya sih atau paling tidak gini lah. Kita berada di luar Prabowo, tapi kita melihat kalau sampai Prabowo merasa tersinggung, pantas nggak? Ya, ya. Pantas sekali. Menurut saya dia itu merasa sangat wajar kalau kemudian dia merasa bahwa ini seperti bertepuk sebelah tangan. Saya udah ini kayak cowok sama cewek nih. Gue udah ngasih segalanya nih. Ya, ya. Ternyata si ceweknya jual mahal, nggak mau ketemu, nggak mau datang. Ya. Dan alasannya kan sederhana, karena dia nggak mau ketemu Jokowi. Iya nggak? Ya. Jadi itu pasti menyakitkan menurut saya buat Pak Prabowo, atau menunjukkan bahwa orang ini memang saya udah berusaha merangkul, saya sudah berusaha membuat Bu Mega merasa nyaman dan marilah bergabung dalam koalisi pemerintah yang sedang berkuasa nih, ya. Tapi kan Megawati memberikan jawaban dia tidak mau menjadi anggota koalisi, dia hanya mau menjadi penyeimbang katanya. Iya. Kan itu jawaban-jawaban yang menunjukkan, kalau dalam pandangan saya ya, menunjukkan memang tidak ada rasa hangat yang ditunjukkan oleh Bu Mega terhadap Pak Prabowo. Iya. Jadi Prabowo itu mungkin merasa bahwa sudah saatnya kalau gitu. Kalian sudah saya baikin nih. Saya berusaha nyamankan diri kalian, membuat PDIP itu kelihatan sebagai sebuah kekuatan yang penting di Indonesia. Karena itulah saya berusaha merangkul Anda, ya. Tapi Anda tidak menjawab dengan cara yang pantas, tidak menjawab dengan cara yang semestinya. Karena itu barangkali memang sebaiknya Anda berada di luar aja sekalian, ya. Dan karena barangkali pada saat yang sama
Pak Budi memang bisa dilihat sebagai seperti tidak menunjukkan otoritasnya ketika terjadi kerusuhan. Walaupun ada satu cerita katanya beliau itu sedang sakit katanya ya. Tapi apapun alasannya, memang akhirnya ini terlihat sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa memang PDIP sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia kan. Begitu juga dengan siapa Hendrar ya. Biar gimana pun barangkali dia orang baik, barangkali dia performance-nya baik, tapi ya sudah dipinggirkan saja. Dan satu lagi Pak Samsul, Anda bilang. Sulaiman. Sulaiman juga begitu ya. Jadi bukan karena ada kesalahan Pak Sulaiman, tapi kesalahan Anda adalah Anda orang PDIP. Dan karena Anda orang PDIP, baru tahu tuh Sulaiman orang PDIP. Orang PDIP, ya. Artinya bukan kader ya, bukan sama dengan Pak Budi ya, tapi dia dianggap sebagai orang yang dekat sama PDIP. Oke. Jadi itu bersih-bersih. Nah, bahwa kemudian ada kasus tadi barangkali ada dugaan tentang kerusuhan, bisa jadi, tapi kan Tempo sendiri kan tidak menjelaskan secara kan seperti biasa nih Tempo katanya infonya. Oke, Mas Kajito, kita kembali lagi pada hubungan dulu nih Pak Prabowo dan Bu Mega. Kalau memang benar ini terjadi, berarti kan ada keretakan hubungan. Ya pasti. Yang di dalam hal ini kan dulu orang banyak menduga ketika diberikan amnesti, wah hubungannya semakin mendekat nih. Pak Jokowi semakin menjauh. Tapi setelah kita melihat kabinet dibersihkan dari orang-orang PD Perjuangan, berarti ini kan wah semakin jauh dengan Mega, semakin dekat dengan Pak Jokowi. Nah, ini kamu gimana melihatnya? Apakah memang dari awal Bu Mega ini nggak cocok jadi orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo, atau memang Pak Prabowo ini memang cocoknya sama Pak Jokowi aja? Nah, silakan Mas Cito. Ya, sebenarnya kan kalau saya memahami seorang Prabowo ya, dia memang kalau bisa sih seperti saya katakan tadi ingin mempersatukan semua kelompok ya. Ini kelebihan Prabowo yang saya tidak lihat di beberapa tokoh politik lain. Bahkan orang-orang yang dulu mengadili dia sewaktu dia jadi Kopassus itu masih tarik, seperti yang terakhir itu siapa itu? Jamari itu kan dulu sekretaris ya kalau salah ya. Sekretaris yang memberhentikan. Ya SBY dan lain-lain lah, banyak lah. Siapa lagi itu menantunya Agum Gumelar, Taufik itu kan juga masuk kabinet, masuk partainya bahkan si Taufik itu. Nah ini menunjukkan orang-orang yang dia culik aja ini ya. Kemudian menjadi tokoh-tokoh di Gerindra kan? Ya artinya dia memang bahkan dia nggak menolak masa lalu. Saya kan banyak politisi saya nggak mengakui kan. Dia dia menerima masa lalu itu dan berdamai dengan itu. Nah ini yang sedang dilakukan sebenarnya. Kan ada konflik antara Jokowi dengan Megawati kan. Prabowo mencoba untuk berdiri di tengah. Oke lah kalau kalian nggak bisa bersatu, minimal jangan pada ribut gitu kan. Jangan pada gontok-gontokan di depan saya atau jangan memperlihatkan permusuhan gitu kan. Seperti yang dikatakan Bang Adi tadi, bahwa sudah dikasih amnesti kan. So, tujuannya apa? Supaya Mega mau ikut, minimal lah ikut upacara bendera. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak salaman pun nggak apa-apa kok kamu. Nggak usah negor-negor, hadir aja gitu. Sama Jokowi ya. Sama Jokowi, cuak aja melengos gitu, biasa silahkan gitu loh. Tapi setidaknya, setidaknya hadir itu menunjukkan bahwa effort Prabowo itu dihargai kan gitu. Nah ketika effort itu nggak dihargai, pada akhirnya Prabowo kan mikir, aku udah berjuang habis-habisan, bahkan hubunganku dengan Pak Jokowi itu akhirnya ada semacam dinamika gitu ya, seolah-olah ya pada relawan bingung, para pendukung pada heboh ketika amnesti diberikan, kemudian SJW juga sibuk gitu kan. Nah Prabowo sudah bertaruh sedemikian besar cuma sekedar untuk minimal lah kita ingin menunjukkan bahwa semua tokoh bangsa itu akur ya di permukaan ya, kalau di belakang kalian gontok-gontok terserah lah. Dan itu tidak terjadi, maka pada akhirnya Prabowo harus memilih dong. Sewaktu amnesti diberikan itu kan wah seolah-olah posisi tawar Jokowi itu terpinggirkan. Banyak yang menganalisis habis ini orang Jokowi akan disingkirkan semua. Banyak yang bilang begitu kan. Ternyata enggak. Sebenarnya Prabowo itu hubungannya baik-baik aja dengan Jokowi dan dia berbuat itu demi mempersatukan semua pihak gitu loh. Dan ketika tidak terjadi ya dia harus realistis gitu loh. Dan saya melihat bahwa ketika Prabowo berani menyingkirkan seorang Budi Gunawan, ini yang tokoh yang sangat sakral ini. Bahkan di era Jokowi itu sangat memusingkan ketika dulu dia dicalonkan sebagai Kapolri ya, sementara Abraham Samad gak mau menerbitkan apa itu seprindik ya bahwa dia tersangka kasus korupsi dan sebagainya, penyuapan kalau nggak salah. Nah itu
konflik di istana sangat luar biasa, dan demi mencari jalan keluar itu Jokowi juga melalui jalan liku-liku yang sangat sempit gitu loh. Itu hebatnya seorang BG. Nah, ketika Prabowo berani memecat atau mengganti BG, itu dengan sendirinya menunjukkan bahwa dia siap berhadapan-hadapan dengan Megawati. Itu saja. Dia sudah udah terlanjur basah gitu. Saya sudah berbuat banyak, saya sudah melakukan hal sesuatu yang nyaris mustahil saya lakukan demi PDIP. Saya dicemooh, diejek, penakut dan sebagainya, itu dilakukan. Tapi ternyata nggak ada benefitnya bagi dia. Harapan dia pupus. Ya mungkin sewaktu dia dibisikin, Pak itu kasih aja Pak, nanti harapannya begini. Harapannya nggak ada, ternyata nggak terrealisasi. Nah sekarang kalau ketika dia sudah melakukan pergerakan yang sangat frontal ini, saya juga ingin melihat apa sih reaksi PDIP khususnya Megawati dengan sikap Prabowo ini. Ini kan menunjukkan bahwa Prabowo sudah mengambil front ya, jelas sikapnya. Dengan ini dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja, bahkan dengan tidak adanya orang-orang PDIP di kabinet atau di pemerintahan, itu menunjukkan posisi Megawati dan PDIP di Prabowo itu memang sangat jauh sekali saat ini. Dan ke depan menurut saya ketika dinamika berbalik gitu ya, itu sebenarnya merugikan PDIP. Ya. Makanya kita sayangkan kenapa Megawati, seorang yang sudah sangat senior dalam perpolitikan kita, nggak mau mundur satu langkah gitu loh. Ketika Prabowo sudah mengambil langkah untuk mengalah gitu ya, berupaya mendamaikan. Pihak Jokowi juga sebenarnya nggak ambil pusing. Kalaupun PDI mau dimasukkan ke kabinet misalnya, Jokowi kan nggak nyetop nggak usah nggak gitu juga kan. Silakan saja kalau memang PDIP berkenan. Tapi faktanya PDIP nggak berkenan gitu loh. Bahkan dia mengatakan partainya itu sebagai penyeimbang gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa sikap PDIP dari awal memang dia syaratnya mungkin ya menurut saya, kalau dia ingin bergabung ke pemerintahan, syaratnya orang-orang Jokowi harus bersih dulu kan gitu. Makanya tadi kalau Bang Ade mengatakan bahwa apa sih keuntungan dari kelompok yang di luar pemerintahan dengan menunggangi kerusuhan. Salah satunya menurut saya adalah menyingkirkan orang-orangnya Jokowi. Salah satunya orang yang disinyalir sebagai orang dekatnya Jokowi adalah Kapolri. Sulistyo Sigit gitu ya. Nah, benefit ini menurut saya kalau itu terjadi, baik pihak yang disinyalir sebagai loreng tadi, militer tadi, yang darurat militer, atau kelompok-kelompok oposan yang tidak menyukai Sigit ya di pemerintahan, ketika skenario mereka berjalan, itulah benefit mereka. Bisa mengganti satu orang saja yang sangat powerful ini, itu akan bisa, apalagi kalau orangnya bisa menggantikan gitu ya, itu akan memuluskan berbagai macam rencana-rencana keuntungan-keuntungan mereka di jangka panjang gitu loh. Jadi memang kalau kita melihat apa sih keuntungan orang-orang menunggangi rusuh itu ya, kalau kita lihat pakai kacamata terang benderang begini ya nggak ada. Mereka nggak akan mendapat keuntungan cepat gitu. Tapi kalau kita analisis bahwa orang-orang dekat Jokowi yang dianggap menghambat bagi mereka dan itu bisa disingkirkan, itu salah satu keuntungan yang luar biasa. Oke, Mas Kajito. Nih saya juga mau ini dulu nih sebelum masuk ke pertanyaan Bang Ade. Kan Mas Kajito bilang kalau PDI mau masuk ke dalam kabinet, dia tuh resah lah karena di dalam sana banyak orang-orang Jokowi. Ya. Nah, ini saya sampaikan dulu. Kemarin kan podcast sama Bang Zulfan Lindan, pas dia pulang dari Hambalang ketemu Pak Prabowo, dia sampaikan di kabinet itu nggak ada orang-orang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak menitipkan satu nama pun di dalam kabinet Kementerian Pak Prabowo. Dia tidak menyebut nama Listio, tidak menyebut nama siapapun. Cuman dia menitipkan satu orang doang, namanya Pratikno. Karena dia bagus orangnya, kerjanya the best lah. Di situ bisa kita pahami bahwa kalaupun PDI menduga banyak orang Pak Jokowi di dalam kabinet, ya ini kan dugaan yang salah. Karena Pak Prabowo udah sampaikan sendiri, Pak Jokowi nggak nitipin nama kok, nama itu cuma nama Pratikno. Jadi apa alasan PDI Perjuangan nggak mau masuk? Itu namanya cari-cari alasan kan. Nah, kita masuk kepada Bang Ade untuk cari-cari alasan PDI Perjuangan ini. Selain itu, gimana juga tanggapan Bang Ade terhadap yang tampaknya Prabowo itu dalam tanda kutip sangat kecewa dengan sikap PDI Perjuangan yang tidak tahu diri karena telah diberikan amnesti. Gimana Bang? Ya, saya pikir biar bagaimanapun kan, pada akhirnya betapapun barangkali Pak Prabowo kita kenal sebagai seorang pemimpin yang berusaha merangkul ya. Tapi kan ada titik tertentu di mana dia katakan
ya saya udah lakukan segalanya, tapi pihak seberang ini tidak bersedia merespons. Ini kayak kalau kita jatuh cinta nih, ya, kita udah ngomong terus berulang kali, udah telepon, udah datang, udah sampai beliin apa gitu ya. Ternyata dia cuek-cuek aja. Kan pada titik tertentu kita nggak boleh terus gundah gulana dan galau dan aduh cinta gua ditolak gitu ya. Pada titik itu kita harus bilang ya udah, dia nggak mau, ya nggak usah lagi kita berhubungan kan, misalnya. Nah dalam hal ini saya nggak bilang Prabowo lagi jatuh cinta ya, tapi Prabowo sudah melakukan segala hal menurut saya ya untuk merangkul siapa si Bu Mega dan PDIP. Bu Mega kelihatannya masih tetap nggak mau karena satu alasan utamanya adalah ya selama Jokowi masih ada di sana, masih ada di samping Pak Prabowo, ogah aku datang gitu kan. Mungkin representatifnya adalah Gibran, bukan kabinet menteri. Iya. Dan bagaimana pula Prabowo harus menyingkirkan Gibran kan? Atau menyingkirkan Pak Jokowi dalam artian mungkin tidak di dalam kabinet, tapi dia masih sering ketemu, dia masih dekat ya. Nggak mungkin dia memutus hubungan dengan Pak Jokowi dan Pak Gibran dan Mas Gibran. Karena itu menurut saya Pak Prabowo tiba pada sikap yang kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh enough is enough. Ya udahlah, ini udah cukup nih. Saya sudah melakukan segalanya, tapi Anda tetap tidak mau menerimanya. Ya sudah, kalau begitu jelas saja nih dalam politik kita, panggung politik kita. Anda adalah orang-orang yang memilih berada di luar sistem pemerintahan dan barangkali memutuskan untuk menjadi oposisi. Ya sudah. Nah, bayangkan ya dulu itu sebetulnya kan Prabowo tidak harus mengambil Budi Gunawan dong sebagai Menko Polkam. Menko Polkam loh, posisinya sangat penting ya. Atau Pak Hendrar tuh sebagai ketua badan lembaga apa? LKPP ya. Tapi toh itu dia lakukan. Oke. Itu kan artinya dia masih memberi ruang nih buat PDIP untuk masih berada bersama kita gitu ya. Tapi sekarang Anda sudah menyatakan bahwa Anda tidak mau lagi gaul sama kita. Tidak mau menerima kebaikan hati saya. Nah buat Pak Prabowo saya rasa wajar sekali kalau kemudian dia mengatakan ya sudah kalau begitu. Nah sementara itu pertanyaan tadi adalah mungkin nggak dia menyingkirkan orang-orang Jokowi demi Megawati? Ya nggak mungkin. Dan sekarang ternyata terbukti kan kemarin-kemarin itu justru narasi yang dikembangkan adalah ini bersih-bersih geng Solo kan. Itu berulang-ulang tuh disampaikan oleh berbagai podcaster lah, para influencer yang sekarang sudah terbukti sama sekali itu tidak terjadi. Ya. Banyak dulu kan di media-media, apalagi media-media sosial media di YouTube dan segala macam. Era Pak Jokowi sudah berakhir. Prabowo sudah mendekat kepada Mega. Gitu. Itu kan berulang-ulang ya. Dan sekarang kita lihat misalnya saja ya tadi yang paling bagus tuh Pak Listio Sigit kan. Ya. Listio itu memang orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Mungkin Anda benar ketika dikatakan bahwa dia bukan orang yang dititipkan oleh Pak Jokowi di sana. Ya. Tapi bahwa dia dekat sama Jokowi, saya yakin ada punya kontribusi terhadap penunjukan Pak Listio sebagai Kapolri. Ya. Orang tuh sudah membayangkan bahkan Pak Listio akan diganti dengan ada beberapa nama. Banyak namanya muncul tuh. Ada banyak seperti biasa kan pengarang-pengarang bebas ini kan. Di satu sisi kita harus sadar bahwa memang Pak Listio sudah lama jadi Kapolri ya. Tapi tidak kali ini, tidak sekarang dia diganti pada saat kerusuhan-kerusuhan ini terjadi. Kembali yang ingin saya katakan adalah bahwa Pak Listio sama sekali tidak diganggu ya. Orang-orang Pak Jokowi yang lain, lagi-lagi saya ulang ya, orang-orang Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang kita anggap dekat sama Pak Jokowi, bukan orang-orang yang dititipkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Itu sama sekali tidak kena ya. Bahkan secara yang penting misalnya saya harus menyebut Pak Purbaya. Pak Purbaya, kita sedih bahwa Bu Sri itu berhenti ya. Tapi bahwa penggantinya Pak Purbaya itu jadi penting. Pak Purbaya adalah orang yang selama ini sebagai ekonom dekat dengan Pak Jokowi. Jadi yang dekat sama Pak Jokowi bukan hanya Bu Sri, tapi juga Pak Purbaya. Jadi kata orangnya Pak Jokowi itu bisa dilekatkan kepada Pak Purbaya. Si ini Kodari diangkat jadi ketua KSP. Ya, sementara si ketua Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi memang diberhentikan ya
Tapi kemudian dia mendapat posisi yang menurut saya penting. Komisaris dia menjadi Pertamina. komisaris di Pertamina, ya, yang salah satu BUMN terbesar kan. Ya orang yang dekat dengan Pak Jokowi juga Ade Armando jadi komisaris kan PLNNP. Ya. Anda tuh mengatakan saya dekat sama Pak Jokowi. Ya, sama kayak Hasan Nasbi kan, Pak. Orang Pak Sama Jokowi. sekali tidak benar. Ini penonton apa? Saya tuh pendukung Pak Jokowi, tapi jangan dibilang saya dekat. Saya tuh nggak. Kalau Pak Jokowi merasa dekat loh. Masa Abang nggak merasa dekat, Bang? jadi kacau pembicaraan. Kalau Hasan tuh ngobrol gitu ya, berdua gitu ya. Kalau saya mana pernah ngobrol berdua. Pak Jokowi tolong undang Bang Ade untuk ngobrol berdua gitu ya. Ya, makin lama mungkin. Bang. Ini nggak bisa diedit. Lanjut Bang. Iya. Ya, jadi saya sedang mengatakan bahwa orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi itu memperoleh posisi-posisi yang menentukan. Ya. Jadi teori-teori yang mengatakan bahwa akan didepak nih geng Solo, akan didepak nih gengnya Pak Jokowi, tidak benar. Sementara yang didepak benerannya adalah PDIP. Bahkan ini menarik nih menurut saya soal Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu kan semula sempat disebut-sebut bahwa dia akan menjadi penggantinya BG, Menko Polkam kan. Bahkan kalau menurut salah satu podcast salah satu Ahmad Sahal tuh wawancara siapa yang tinggalnya di luar Manado kayaknya. Bapak saya lupa sih nama bapak itu. Bapak itulah pokoknya. Ada tuh. Yang pakai topi itu. Kok namanya tiba-tiba bisa hilang di kepala saya. Wenas. Joseph Wenas. Alhamdulillah ingat ya. Kalau enggak malu sekali saya. Joseph Wenas itu bilang kabarnya ya. Kabarnya Pak Mahfud itu menjelang penunjukan Menko Polkam baru itu sudah ada di Jakarta 2 hari kalau nggak salah ya. Dan sebetulnya penunjukan Pak Caniago tuh depannya Jamari Caniago itu terjadinya betul-betul cuma sehari atau 2 hari sebelum akhirnya dia diumumkan sebagai penggantinya Pak BG ya. Saya mau bilang gini, kalau Mahfud kan wakilnya Ganjar dulu. Jadi sebetulnya kalau dia diangkat lagi sebagai Menko Polkam dan dia baik kan sebagai Menko Polhukam dulu ya. Sebetulnya itu akan seperti menunjukkan bahwa ternyata orang-orang dekat Megawati atau orang-orang dekat PDIP masih dipakai loh. Tapi begitu ternyata dia tidak diangkat, yang diangkat adalah Pak Caniago, ini seperti membatalkan lagi teori-teori tentang kedekatan Pak Prabowo dengan PDIP. Jadi di satu sisi saya rasa memang Pak Prabowo tidak terima bahwa sikap PDIP adalah sekonfrontatif itu, ya, seberjarak itu dengan dia, dan dia ingin menunjukkan juga kalau kubu Jokowi, saya tetap hatinya bersama Pak Jokowi. Oke, Mas Jito, gimana Mas Jito melihat ini? Ya ini masih kita bahas hubungan ya. Seberapa buruk hubungan ini bagi PDI Perjuangan? Ya sangat buruk berarti hubungan Prabowo dengan PDI dengan hengkangnya BG dan beberapa orang PDIP itu berarti sangat buruk gitu ya. Tapi kita juga nggak menafikan bahwa kenapa sih Prabowo juga menyingkirkan atau mengganti orang-orang yang disinyalir dekat dengan Jokowi seperti Hasan Nasbi misalnya, atau beberapa yang dulu relawan gitu kan diganti-ganti. Karena memang seperti kata Bang Ade, orang-orang ini pertama tidak ditunjuk atau tidak dititipkan oleh Jokowi ke Prabowo. Yang kedua, Prabowo juga memiliki penilaian, kalau nggak perform ya diganti. Nah, kenapa diganti oleh orang-orang dia? Ini memang tradisi Prabowo. Prabowo itu orang yang sangat menghargai loyalitas gitu ya. Makanya orang-orang yang ada di pemerintahan saat ini adalah orang-orang yang berjasa pada dirinya gitu loh. Ini pula yang membuat Prabowo tuh nggak mungkin bisa mendepak posisi Jokowi. Karena Jokowi itu sangat berjasa pada Prabowo, itu harus diakui, dan itu yang berkali-kali disampaikan Prabowo di mana-mana. Dan itu gak akan terlupakan. Makanya orang-orang seperti Dhanil Azhar, macam-macam lah, banyak lah. Seperti yang PCO yang baru ini gitu ya. Itu kan Angga ya. Angga itu juga Angga Prabowo ya.
Angga Prabowo. Itu katanya kenapa dinamakan Angga Prabowo? Orang tuanya sangat mengidolakan Prabowo. Serius? Katanya begitu, kata Tempo. Ya memang begitu Bang ceritanya. Ceritanya. Jadi Saya lagi berpikir Angga tuh kan tahun berapa ya usia? Iya. Sekitar masih muda 40-an kali ya. Masih muda. Cuman sudah lama dia memang diberi kepercayaan untuk Iya. memegang apalah medianya, untuk memegang ini komunikasi dan seterusnya. Bagus dia. Bagus berarti. Nah, inilah yang membuat Prabowo mengambil langkah itu bukan karena alasan-alasan lain ya, nggak suka Jokowi, nggak, bukan itu. Karena dia melihat juga performa dari bawahannya. Kalau ini dilanjutkan, apalagi orang-orang ini punya kasus hukum, nah itu kan tambah kenceng dia ingin mengganti, dan Jokowi memang nggak punya ini kepentingan gitu loh. Diganti pun nggak apa-apa, itu kan urusan bapak gitu loh. Itu kepentingan bapak dan itu memang bukan orang yang dititipkan gitu. Dan kemudian Prabowo mengganti dengan orang-orang yang menurut dia sangat cocok dan punya track record yang bagus, sudah terukur lah ya. Anak-anak dari Taruna Nusantara salah satunya SMA apa itu nama istilahnya itu, yang disiplinnya ketat itu loh. Nusantara. Iya, Taruna Nusantara namanya. Itu kan ada yang pendidikannya kayak militer itu loh Bang. Iya. Jadi kalau ada anak salah satu kelas dihukum. Nah, itu tradisi mereka hubungan mereka sangat kuat. Jiwa korsanya sangat kuat. Nah, gitu kan. Nah, hubungannya sama Prabowo karena Prabowo dulu juga sedikit banyak juga pernah bersinggungan dengan kepala sekolahnya Taruna Nusantara waktu itu. Waktu itu jadi dosen Akmil kan. Itu waktu Prabowo nakal tuh ya yang nasihati ya kepala sekolah itu, dan sering diskusi, sering debat dengan kepala sekolah itu. Mungkin itu ya salah satu chemistry-nya. Makanya orang-orang yang dipercayai oleh Prabowo yang kemudian dijadikan staf, kemudian ketika dia jadi Menhan jadi ikut di Menhan, ketika jadi presiden ditarik lagi ke kabinet, itu sangat logis. Ketika seorang pemimpin menunjuk orang-orang yang dia percayai, yang dekat dengan dirinya. Seperti Bang Ade ini pasti menunjuk Warsa gitu ya. Irwan. Tapi saya kok nggak ditunjuk ya sama Pak Bapak dekat gak? Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo nggak pernah dekat sama saya. Oh gitu ya. Ini kan orang-orang seperti dia nih sering mengarang-arang bebas. Oh gitu ya. Iya nggak? Ya Bang, saya adalah pengarang dan pencerita. Jadi saya tidak ditunjuk sebagai apa-apa oleh Pak Prabowo, karena saya bukan siapa-siapanya dia. Oke, kembali, sorry, saya bercanda barusan. Ya, jadi ya memang tradisi seperti yang dikatakan Tempo ya, bahwa penggantinya itu untuk memperkuat Gerindra itu bukan untuk mendongkel orang-orang yang Jokowi, atau dalam hal misalnya orang-orang Gerindra ini persiapan lah ya, kalau kabinet sudah kita kuasai, Indonesia nanti kita kuasai, bukan itu tujuannya. Jadi memang menteri-menteri atau anggota di pemerintahan itu, pejabat di pemerintahan itu nggak perform, diganti dengan orang-orang yang dia tahu track recordnya. Meskipun ada sebagian ya, kalau kita lihat ya, relawan misalnya, itu kan ada relawan-relawan yang ternyata yang dianggap dekat dengan Prabowo nggak perform juga. Noel tuh relawan. Terus yang sekarang pegang Budi Ari kan dulunya relawan. Tapi kan bukan punya Prabowo. Artinya bukan organik Prabowo gitu loh. Iya. Dia masih ke dia Jokowi banget. Kalau Noel kan udah mulai berpindah ke Prabowo. Tapi ternyata nggak perform juga disingkirkan juga gitu. Atau yang sekarang ngelola MBG itu sebagian juga relawan kan. Meskipun belum disingkirkan, tapi kan udah banyak masalah. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan juga orang-orang ini juga akan diganti karena Prabowo itu juga tipikal pemimpin yang mengevaluasi gitu loh, bukan hanya terima beres tuh enggak. Ketika anak buahnya enggak perform ya bakal diganti, ditukar posisinya dan sebagainya. Memang sebelumnya seperti kita lihat seperti Syafri itu kan, itu memang salah satu nama yang sebelumnya digadang-gadang akan diganti atau dirotasi ke Menko Polkam. Kalau dia sampai dirotasi berarti posisinya akan melemah kan gitu pertimbangan orang. Tapi ternyata enggak. Artinya bahwa bukannya justru kebalik. Apanya? Kalau dia ditunjuk jadi Menko Polkam, itu artinya posisi dia menguat sebagai Menko. Katanya gini Bang, kalau Menko itu nama besar doang, tapi kapasitasnya, penetrasinya di lapangan itu malah kurang. Oh gitu. Ya, karena hak keuangannya lebih kecil sebagai bagian kalau mendapatkan APBN lebih kecil. Itu analisis Tempo. Hak koordinatornya hak koordinasi doang kan. Koordinasi doang. Iya. Kecuali lincah. Masuk akal. Kecuali lincah. Kalau lincah bisa aja di. Iya. Kayak siapa tuh? Luhut itu kan lincah banget. Posisi apapun dia lincah. Oke. Bang Abu nyerang Bang Luhut nih. Oke, kita masuk pada yang terakhir ini kepada Bang Ade. Ini saya ingin tanyakan terkait dengan statement Pak Jokowi.
Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Ade. Menurut Bang Ade, statement ini apa maksudnya? Apa maknanya? Padahal kan pemilu juga masih jauh. Tapi udah mulai ada arahan-arahan Pak Jokowi ini. Gimana Bang Ade melihatnya? Saya rasa dia ingin menegaskan kepada siapapun yang selama ini seringkali dengan sembarangan gitu ya menuduh bahwa ini manuvernya Gibran nih ya. Jadi misalnya dianggap bahwa Gibran tuh sebetulnya bercita-cita untuk mengambil alih dengan segera posisinya Pak Prabowo jadi capres gitu ya. Untuk jadi capres. Bukan cuma, bahkan itu akan dilakukan bukan dalam tahun 2029. Kalau bisa Pak Prabowo harus turun dalam 2-3 tahun kemudian diambil alih oleh Gibran. Nggak masuk akal itu, tapi itu berulang kali diangkat ya. Atau kalaupun tidak 2-3 tahun dibayangkan bahwa Gibran sekarang akan terus membangun dukungan massa sehingga dalam 5 tahun ke depan dia sudah cukup siap untuk menjadi capres berhadapan dengan Prabowo. Itu juga nggak masuk akal kalau Anda kenal Gibran ya. Gibran itu orang yang sebetulnya mengatakan bahwa saya itu tidak merasa diri saya adalah seorang politisi ya. Saya dulu juga itu diusulkan sebagai cawapres itu lebih karena ya hasil polling menunjukkan bahwa orang yang paling bisa berdampingan dengan Pak Prabowo untuk pertarungan di Pilpres adalah Gibran. Tapi katanya awalnya dia nggak setuju Bang, Gibrannya Bang. Betul, dia sampai 3 kali menolak sebetulnya. Jadi Pak Prabowo mintanya Pak Jokowi ngomong sama Gibran. Sekali kata Gibran jangan. Dia jadi wali kota Solo aja dulu lah, gitu ya. Datang lagi kedua kali. Gibran bilang enggak. Ketiga kali Gibran tetap bilang janganlah. Dia lebih bercita-cita kalau mau terus di dunia politik tidak menjadi capres atau cawapres, tapi lebih ke cagup lah misalnya. Dia berpikir tentang jenjang gitu ya. Ada jenjang gitu kan. Tapi semua hasil polling ketika itu sudah menunjukkan dari semua pendamping Pak Prabowo yang bisa diajukan namanya kepada publik selalu mengatakan bahwa yang tertinggi itu adalah Gibran. Jadi Prabowo Gibran itu lebih tinggi dari misalnya Prabowo Erick Thohir, Prabowo AHY misalnya begitu. Jadi ketika itu dia maju bukan karena dia ingin sebetulnya, tapi karena hasil polling menunjukkan dia yang paling cocok untuk menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Ya. Nah jadi dia tuh sebetulnya udahlah, saya udah cukup jadi cawapres. Kalau 2024 dia cawapres, kalau 2029 sebetulnya dia kepengen untuk saya istirahat dulu deh dari politik. Capek banget nih diserang terus gitu kan. Nah, tapi artinya dia tidak bercita-cita berharap untuk mengambil alih posisinya Pak Prabowo. Cuman orang kan gak terima. Orang tetap menganggap bahwa Jokowi ini tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan dengan menaikkan Gibran menjadi presiden pada 2029. Jokowi saya rasa ingin menunjukkan kepada publik. Enggak. Enggak nih ya. Jelas ya. Saya itu ajak semua pendukung saya, termasuk saya nih, untuk dukung ya Prabowo Gibran 2029. Dan saya siap untuk dukung Prabowo Gibran 2029. Kecuali emang Gibrannya ditendang. Oke, itu analisanya Bang Ade ya. Jadi nggak ada tuh Mas Gibran pengen melangkahi Pak Prabowo ataupun tiba-tiba mau jadi capres. Nggak ada cerita. Kita malah ingin mendukung Pak Prabowo tetap jadi presiden. Oke, terima kasih banyak Bang Ade Armando dan terima kasih banyak Mas Kajito Elkayani dan terima kasih banyak pemirsa Cokro TV. Pantengin terus program Bocor Kasar episode selanjutnya. Sampai jumpa.